Shalom saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi pemberitaan khotbah kita diambil dari kitab Nats 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16. Saya akan membacakan di ayat ke-8 dan di ayat ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi tema yang kuangkat pada pagi hari ini tema adalah kasih, yaitu dimana kitab 1 Yohanes ditulis oleh Yohanes sekitar tahun 1100 Masehi, di mana kitab 1 Yohanes merupakan ringkasan yang ditunjukkan kepada pembacanya yang diasumsikan sudah memahami Injil Yohanes dan hidup di dalam iman kepada Kristus. Surat pertama ini mengindikasikan kalau pembacanya saat itu sedang berhadapan dengan ajaran sesat atau gnostik yang menjadi masalah serius nantinya di abad kedua. Saya mempunyai ilustrasi, yaitu suatu kali Muel menghadiri kebaktian Paskah pada di gereja pamannya. Adegan terakhir dari pertunjukan yang mengesahkan di gereja tersebut menggambarkan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Pada adegan itu, aktor yang berperan sebagai Yesus dikerek oleh para penata panggung melalui atap yang terbuka. Namun saat ia baru separuh jalan ke atas, mendadak pegangan mereka terlepas dan aktor itu pun merosot ke bawah. Syukurlah ia tidak terluka. Dengan pengendalian diri yang baik, sang aktor berkata kepada para jemaat yang terkejut, "Satu hal lagi, kasihilah satu sama yang lain." Dalam ilustrasi tersebut bisa ditekankan bahwa kasih merupakan satu hal yang begitu penting bagi Yesus. Karena itu, beberapa saat sebelum dia ditangkap dan disalibkan, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya. "Demikian, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Dalam teks ini berbicara tentang kasih Allah dan pentingnya mencintai sesama bagi bukti cinta kepada Allah. Marilah kita saling mencintai, karena kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang memahami, yang mencintai, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih Allah kepada kita telah nyata dalam hal dia mengutus anaknya tunggal ke dalam dunia, supaya ia telah mencintai kita, mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika Allah begitu menyayangi kita, kita juga berutang kasih kepada saudara-saudara seiman. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Kasihnya sempurna di dalam kita. Dalam hal ini mengenal bahwa kita tetap di dalam Dia dan Dia di dalam kita, yaitu oleh Roh yang telah diberikannya kepada kita. Dan kita telah melihat serta memberikan kesaksian bahwa Bapa telah mengutus anaknya sebagai berjanji kepada dunia. Barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita mengenal Allah dan kita harus percaya kepada Allah memiliki kasih kepada kita. Dan barang siapa di dalam kasih, tetap di dalam Allah. Dan kita mengenal serta percaya kepada kasih yang Allah miliki kepada kita. Barang siapa tetap di dalam kasih, tetap di dalam Allah, dan Allah tetap di dalam dia. Di dalam ayat 1
Yohanes 4 ayat 7 sampai ke 16, perjanjian baru adalah bagian dari tulisan-tulisan Rasul Yohanes yang membahas kasih, pengenalan Allah dan hubungan kita dengannya. Ayat ini menggarisbawahi pengenalan pentingnya kasih dalam kehidupan seorang Kristen. Tak kalah bagi semua orang yang pasti membutuhkan kasihnya. Mengasihi aja tidak cukup, melainkan melayani sesama manusia juga perlu. Kemudian kita manusia juga mengasihi Tuhan dan kepada manusia. Oleh sebab itu, pada ayat yang 10 dijelaskan bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita agar bisa mendamaikan manusia serta membebaskan manusia dari kejahatan dan perbuatan dosa. Di sini saya akan membagikan beberapa poin-poin relevansi yang dapat dikemukakan dalam ayat-ayat tersebut. Jadi yang pertama itu adalah kasih, yang dijelaskan sebagai menekankan bahwa orang yang memiliki kasih adalah anak-anak Allah, dan mereka yang tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Yang kedua, kasih sebagai refleksi dari Allah. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah kasih itu sendiri, dan kita mencerminkannya kepada kita mencintai satu sama yang lain. Yang ketiga, kasih sebagai pengalahan kekuatan, itu menjelaskan kasih yang sempurna mengusir ketakutan, karena kasih Allah melindungi dan memberikan keamanan. Dan yang keempat, yaitu pentingnya mengenal Allah. Kenapa? Menjelaskan ayat-ayat ini menekankan Allah melalui kasihnya. Allah adalah proses yang berkelanjutan dalam hidup orang percaya. Dan yang terakhir adalah kasih sebagai bukti iman. Ayat ini menjelaskan bahwa yang tinggal dalam kasih tinggal di dalam Allah, dan iman mereka dibuktikan oleh kasih yang mereka miliki. Jadi relevansi ayat-ayat ini mengajak kita orang Kristen untuk menjalani hidup yang dipenuhi oleh kasih, yang mencerminkan kasih Allah dan merupakan bukti dari hubungan mereka dengannya. Ayat ini menekankan dalam kisah Yohanes ini, kita hidup orang percaya yang berasal dari Allah. Kasih adalah bukti bahwa seseorang mengenal Allah dan bahwa Allah tinggal di dalam dirinya melalui Roh Kudus. Rasul Yohanes juga mengingatkan bahwa Allah telah mengutus anaknya, Yesus Kristus, sebagai yang mengakui dunia, dan mereka yang mengakuinya akan tetap dalam kasih kepada Allah. Pada akhirnya, siapapun kita haruslah tetap mengasihi, karena kasih yang berasal dari Allah, dan kita hanya mengupayakan bagaimana hidup di dalam Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga dan memberkati, melindungi kita segala yang jahat dan belenggu dosa untuk kita semua. Amin. Tuhan